kamar bayi, kamar mayat, dan kamar operasi. Nah, di kamar bayi dan kamar mayat ini sering dijadikan beberapa orang sebagai kegiatan spiritual dengan memberikan sesajen. Nah, di kamar bayi, konon adalah ruangan yang paling horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Nugi. Lekku semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa tanpa ada kendala sedikit pun, amin. Lekku, hari ini kita kembali dengan cerita horor. Cerita yang akan kita bawakan kali ini adalah urban legend dari kota Bandung lagi. Kita akan bercerita tentang BMC atau Bandung Medical Center. Nah, sebagian besar warga Bandung sendiri pasti sudah tahu banget tentang BMC ini. Sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Wasit nomor 1, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang terkenal karena cerita horornya. Cerita horornya sendiri mulai berkembang dalam masyarakat setelah diberitakan melalui radio nasional dan sebuah artikel yang menceritakan tentang kejadian dan penampakan horor yang dialami oleh salah satu pengunjung. Artikelnya ini dipublikasikan oleh Kaskus pada 2014 lalu. Gedung BMC ini memiliki 4 lantai dengan gaya arsitektur ala bangunan kolonial Belanda. Sejarah pembangunannya sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Terdapat 2 versi mengenai asal-usul dari bangunan ini. Versi yang pertama, katanya bangunan ini adalah peninggalan Belanda. Terlihat dari arsitekturnya yang memiliki gaya kolonial. Bangunan ini dulunya dibangun dan dikelola oleh orang Belanda. Katanya, bangunan ini sempat menjadi rumah sakit umum daerah terbesar di Bandung pada saat itu. Versi yang kedua, katanya bangunan ini dulunya adalah rumah bersalin yang didirikan oleh sebuah yayasan pada 15 Maret 1957. Seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, rumah sakit ini pun berkembang menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Nah, pada 23 Agustus 1999, Rumah Sakit Sartika Asih pun berpindah. Nah, bangunan bekas Rumah Sakit Sartika Asih itu dikelola dan diambil alih menjadi Rumah Sakit Bandung Medical Center. Pada tahun 2000, Rumah Sakit BMC ini tidak jadi beroperasi dengan alasan karena sengketa lahan. Sebenarnya, rumah sakit ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi. Hingga pada saat renovasi yang terakhir, pemilik utama dari BMC ini meninggal dunia. Sehingga renovasi pun dihentikan. Sejak renovasi dihentikan, rumah sakit pun tidak beroperasi. Nah, sejak rumah sakit tidak beroperasi, mulai saat itulah muncul cerita-cerita seram. Gimana nggak seram ya, Lek ya? Bangunan segede itu tidak jadi beroperasi, tidak ada aktivitas, ya jadi tempat berlindung bagi para makhluk yang tidak kasat mata. Di awal tadi kan aku udah bilang ya, Lek ya, bangunan ini tuh terkenal bukan karena sejarah bangunannya, melainkan karena cerita horornya. Sebuah bangunan yang terbengkalai, terlebih bangunan ini tuh bekas rumah sakit yang dulunya sempat ada aktivitas yang bersinggungan dengan darah, dengan kematian, dan dengan aktivitas medis lainnya, sehingga memunculkan cerita-cerita seram yang dipercaya oleh masyarakat luas pada saat itu. Nah, karena banyaknya masyarakat yang ingin ikut merasakan nuansa mencekamnya sensasi seram di dalam bangunan tersebut, sehingga akhirnya BMC ini sempat dibuka untuk umum sebagai wisata horor Bandung. Banyak masyarakat yang penasaran, sehingga akhirnya mereka mendatangi wisata horor bekas bangunan BMC tersebut. Nah, di wisata itu terdapat penjaga atau guide yang akan memberikan arahan untuk para pengunjung sebelum mereka melakukan penelusuran. Nah, para pengunjung juga bisa minta ditemani oleh para guide tersebut saat melakukan penelusuran nanti. Tidak ada patokan harga untuk masuk ke wisata itu, tapi biasanya para pengunjung ini membayar 5.000 sebagai uang sewa center untuk penerangan di dalam gedung BMC itu. Nah, para guide ini biasanya akan memberikan arahan dan memberitahu pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh para pengunjung, seperti tidak boleh berkata kasar, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan tidak boleh memvideo atau memfoto di dalam bangunan. Karena banyak cerita, banyak orang-orang yang memfoto atau memvideo di dalam bangunan itu, nah setelah itu, kamera yang mereka gunakan untuk memfoto atau memvideo itu akhirnya rusak.
Sebelum menelusuri seluruh bangunan, para pengunjung akan dikumpulkan di lobi rumah sakit tersebut, di mana di lobi tersebut terdapat ruang tunggu dan koridor-koridor untuk menuju ke bangsal-bangsal di rumah sakit itu. Nah, di lobi tersebut terdapat sesosok genderuwo yang sering terlihat sedang duduk di ruang tunggu dengan badan yang besar dan berbulu. Setelah itu, para pengunjung akan diarahkan ke sebuah lorong yang gelap, pengap, dan lembab, di mana lorong tersebut ujungnya itu akan bertemu sebuah cermin yang cukup besar dan usang. Konon, di cermin tersebut terdapat kepala yang akan selalu mengikuti para pengunjung kemanapun langkah mereka berjalan. Setelah itu, para pengunjung akan diarahkan ke sebuah lorong lagi, di mana di lorong tersebut terdapat kamar bayi, kamar mayat, dan kamar operasi. Nah, di kamar bayi dan kamar mayat ini sering dijadikan beberapa orang sebagai kegiatan spiritual dengan memberikan sesajen. Nah, di kamar bayi, konon adalah ruangan yang paling horor, karena para penghuni di situ paling aktif berinteraksi dengan para pengunjung. Nah, ada sebuah cerita pada saat itu katanya ada seseorang yang berhasil masuk ke ruang bayi tersebut. Nah, setelah dia berhasil masuk, tiba-tiba tangannya ini dipegang oleh sesosok anak kecil, dan anak kecil itu bilang, "Mama, Mama," gitu. Nah, di depan ruang bayi ini, ada sebuah ruangan yang sering dijadikan sebagai tempat uji nyali. Nah, buat para pengunjung yang mau uji nyali, jumlahnya ini harus ganjil. Tidak boleh membawa senter dan harus hening, serta pintunya itu harus ditutup. Kalau semua instruksi itu dilakukan dengan benar, katanya pintu yang sudah tertutup itu tiba-tiba akan terbuka sendiri dan akan langsung tertutup dengan kencang. Nah, katanya juga, kalau mereka sudah berhasil, katanya di sudut ruangan tersebut akan terlihat sesosok kuntilanak merah. Lalu di kamar mayat ini tadinya dibuka untuk umum, tapi karena pada saat itu banyaknya masyarakat, banyak pengunjung yang pada kerasukan, dan ada beberapa yang sampai diikuti oleh makhluk tak kasat mata, akhirnya ruang itu pun ditutup dan tidak dibuka untuk umum, serta ada spanduk dilarang masuk. Lalu di kamar operasi, katanya di situ terdapat sesosok hitam, tapi hanya beberapa orang yang bisa melihat, hanya orang-orang dengan sensitivitas tinggi yang akan bisa melihat makhluk tersebut. Nah, makhluk itu tuh berada di atas meja operasi. Dia bentuknya itu kayak lagi rebahan di atas meja operasi itu. Lalu di lantai 2 dan 3, para pengunjung biasanya hanya melihat pintu dan jendela ruangan-ruangan yang akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Setelah itu, pengunjung akan diarahkan ke lantai 4, di mana di lantai 4 ada sebuah bangsal yang belum terpakai sama sekali, di mana di situ alat-alat medisnya ini masih terbungkus dengan plastik. Nah, di lantai 4 ini akan ada sesosok wanita yang akan menunggu kita di ujung tangga ketika kita naik ke lantai 4 tersebut. Di lantai 4 juga terdapat sosok tanpa kepala, dan di situ walaupun ruangannya terlihat paling terang, tapi terasa paling pengap. Seolah-olah banyak orang di situ, sehingga ketika para pengunjung menginjakan kaki di lantai 4, mereka ini sering merasakan seperti sesak di lantai tersebut. Selanjutnya, ada sebuah bunker air di belakang gedung. Tapi di bunker itu tidak boleh dimasuki untuk umum, karena para penjaga itu pernah bilang katanya ketika mereka sedang membersihkan atau akan membersihkan bunker tersebut, mereka ini selalu merasa diawasi oleh sepasang mata berwarna merah, di mana sosok tersebut ini bisa membahayakan atau mencelakai mereka. Tadinya BMC ini tidak ada batas jam untuk berkunjung, tapi karena masyarakat di sekitar situ mulai terganggu karena banyaknya pengunjung yang teriak-teriak karena kerasukan ataupun hanya sekedar ketakutan, akhirnya wisata BMC ini hanya dibuka sampai jam 5 sore. Tapi walau begitu, masih tetap saja ada orang-orang yang nakal. Mereka sengaja datang tengah malam ataupun malam-malam, tapi memarkirkan mobilnya itu jauh dari area itu dan masuk ke dalam gedung itu dengan mengendap-endap. Bekas gedung BMC itu sudah direnovasi sejak 2017 dan sudah kembali difungsikan menjadi Rumah Sakit Pasundan, di mana rumah sakit itu dengan tampilan yang lebih baik, lebih fresh, dan tatanan yang lebih apik, siap melayani masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk berobat dan memberikan pelayanan medis terbaik. Terlepas dari cerita-ceritanya di masa lalu mengenai cerita-cerita horornya, Rumah Sakit Pasundan kini sudah siap melayani masyarakat bagi yang memang membutuhkan.
Sampai di sini cerita tentang urban legend mengenai Rumah Sakit BMC Bandung. Nah, buat para lekku ataupun warga Bandung pada khususnya yang mungkin pada saat itu pernah mengikuti wisata horor di rumah sakit tersebut, ayo ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, tapi sekali lagi aku ingetin buat para lekku, Rumah Sakit BMC ini sudah berubah dan sudah direnovasi menjadi Rumah Sakit Pasundan, yang sekarang tampilannya sudah lebih baik, lebih fresh, dan tatanannya lebih apik, yang siap melayani warga Bandung dan sekitarnya untuk berobat. Pokoknya buat para lekku jangan takut dengan hal-hal tersebut, karena kita kan memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata itu. Bahkan di kanan kiri kita ini kan terdapat malaikat yang akan selalu mencatat kita dan mengikuti kita dimanapun kita berada. Intinya, dimanapun tempatnya, kita itu harus menghormati tempat tersebut, kita nggak boleh songkral, dan kita harus tetap jaga diri dan jaga iman kita. Cukup sekian dari aku. Kalau kali ini aku banyak salah kata, salah perbuatan, ataupun tingkah laku aku yang kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat para lekku yang selalu mendukung channel aku, mensupport aku dengan menonton video-video aku. Aku ucapkan terima kasih sekali buat kalian. Dan sekali lagi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, ayo di subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jangan lupa juga tinggalin like, comment, share di video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dan buat para lekku yang mungkin pengen kirim rekomendasi cerita ataupun hal-hal horor yang pengen kalian ceritain, bisa kirimkan aja langsung cerita-cerita kalian ke DM Instagram aku ataupun TikTok aku di @hainugi_. Nah, aku taruh di sini dan linknya aku taruh di bawah. Nanti aku bisa langsung DM aja di situ karena aku akan selalu membalas dan membaca DM kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm